السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، atau kama qala alaihi salatu wassalam. Para alim ulama, guru-guru agama yang ulun muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bapak-bapak hadirin sekalian yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat hidayah serta kekuatan iman, sehingga dihadirkan kita di rumahnya yang paling mulia, tempat yang paling mulia di permukaan bumi, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah, dan yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Masjid ini adalah tempat di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, suasana-suasana para malaikat hadir. Maka tidak lupa kita duduk di majelis ini, setelah kita sholat kita berniat, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sahajaku niat dalam masjid ini aku duduk beriktikaf selama aku berada dalam masjid. Maka kita ditulis sebagai ibadah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita berzikir, jangankan kita bermudzakarah majelis, duduk saja menunggu salat dengan kita niat i'tikaf, malam yuhdits fih, malam yu'dzi fih, kata Nabi, tidak menyakiti dan tidak berhadas. Selama kita tidak berhadas, maka kita dihitung sebagai orang yang sholat. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam masjid.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah tempatkan kita di dalam masjid. Jadi orang beriman dalam masjid ini seperti ikan dalam air. Betah, tenang, sejuk hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karenanya tahu obat hati itu adalah zikir kepada Allah. Sehingga duduk di masjid ingat kepada Allah. Bahkan di rumah dia sendiri, di tempat manapun dia duduk, hatinya tenang. Orang beriman. Apalagi dalam masjid, ini seperti ikan dalam air. Tapi kalau orang munafik dalam masjid, ini seperti burung dalam sangkar. Biar pang sangkarnya dari emas, hendak keluarnya, terbuka sedikit sangkar, langsung burung. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang hati kita selalu terpaut dengan masjid. Dan ini juga janji Nabi kita Muhammad SAW, yang seseorang punya hati yang senantiasa bertakluk dengan masjid, maka dia nantinya akan dapat naungan daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan selain naungan tersebut, itu di yaumil mahsyar. Termasuk 7 golongan. Salah satunya adalah hati orang yang senantiasa terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita bersalawat, bertaslim, salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat dengan perjuangan, dengan doa beliau, dengan tetesan darah, tetesan air mata, perjuangan siang dan malam. Susahnya Nabi kita Muhammad SAW demi menyampaikan daripada risalah Allah Subhanahu wa taala. Demi kita umatnya Rasulullah SAW. Nabi tidak ridho sampai beliau dapat kabar gembira bahwasanya surga tidak akan dimasuki oleh umat kecuali umat Rasulullah yang masuk berdahulu. Alam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Allah katakan akan selagi kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu kabar gembira. Tentang apa? Tentang syafaat yang akan kau berikan kepada umat, dan tentang surga yang akan dihuni oleh umatmu. Fatardo, sampai engkau pun berpuas hati, sampai engkau pun ridho. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat Nabi kita Muhammad SAW, haris, tamak kepada umat. Maksudnya tamak agar kita semuanya daripada umat Rasulullah SAW ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mampir ke dalam jahanam. Inilah doa Nabi kita Muhammad SAW senantiasa. Bahkan beliau rela menyimpan doa pamungkas beliau untuk kita. Karena semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam ini doanya keluar seberataan sudah. Nabi Nuh ketika umatnya sudah kada mau lagi taat, dibawain masuk kapal kada mau, maka Allah akan datangkan banjir besar. Luar biasa, banjir yang sangat besar. Diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam umatnya siang dan malam, bahkan dilempari, dikotori kapal tersebut, dihina Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya beliau pun membangun sebuah kapal. Kemudian diajaklah orang yang mau taat kepada Nabi Nuh saja. Beliau berdakwah siang dan malam, mengajak kaumnya. Lailan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah menambah ketaatan kepada mereka tersebut, kecuali semakin diajak semakin lari mereka. Akhirnya Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Yang taat diselamatkan, yang tidak taat dibinasakan. Keluar sudah doa pamungkasnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu nabi-nabi yang lain. Nabi Hud atas kaum Ad, Nabi Lut atas kaum Thamud, atas kaum Saba. Semuanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam doa pamungkasnya keluar, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dikabarkan Nabi datang ke rumahnya Sayyidatina Fatimah. Beliau mencium daripada lehernya Sayyidina Husain dan mencium bibirnya Sayyidina Hasan.
Maka Sayyidatina Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Tidak seperti biasanya kau lakukan ini." Maka jawab Nabi SAW, Sayyidina Husain ini nanti matinya akan dipenggal lehernya, dan Sayyidina Hasan ini matinya akan diracun. Kesedihlah Sayyidatina Fatimah. "Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah untuk cucumu ini, Hasan dan Husain. Ini cucu yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Berdoalah, wahai Rasulullah, untuk cucumu ini." Karena setiap Nabi itu punya doa yang akan menggantikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah agar Sayyidina Hasan diselamatkan. Kata Nabi SAW, memang setiap Nabi itu punya doa, tapi ketahuilah wahai anakku, doaku ini untuk umatku nanti. Disimpan oleh Nabi SAW. Kapan Nabi berdoa nantinya? Maka ketika kita meniti syarat, ketika kita meniti siratul mustaqim, di sana Nabi berdoa, menunggu kita. Allahumma ya Rabbi salim salim, salim ummati, selamatkanlah umatku ya Allah. Di padang mahsyar Nabi berdoa. Di mana tempat umat kita ini semuanya berada, Nabi berdoa. Nabi relakan cucunya yang dia cintai terkorbankan, sehingga pada masanya Sayyidina Husain betul dipanggal dan Sayyidina Hasan diracun. Nabi simpan doa untuk siapa? Untuk kita. Maka wajib kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Wajib kita. Bagaimana rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW? Kita pegang risalah Rasulullah SAW. Kita teruskan amanah beliau. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidupkan sunnah Rasulullah. Termasuk sunnah yang terbesar, salat berjamaah. Ini sunnah yang terbesar Nabi Muhammad SAW. Sampai di akhir hayat beliau, beliau berpesan, as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, jaga salat, jaga salat, dan jaga orang-orang yang menjadi tanggungan kalian, hamba-hamba sahaya. Barulah Nabi pesan, an-nisa, an-nisa, wanita, wanita, perempuan, jaga mereka. Kemudian beliau berpesan, ummati, ummati. Bagaimana umatku? Umatku bagaimana? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhir ucapan kehidupan daripada seorang Rasul, Nabi kita Muhammad SAW, yang sangat mencintai kita. Maka hadirin dirahmati Allah, apa yang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW, maka hari ini kita kerjakan rasa terima kasih kita. Karena dengan kita kerjakan daripada apa yang dikerjakan Rasulullah, itulah agama yang kita hidupkan. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak masuk surga dengan amalan kita. Kita tidak masuk surga dengan sholat kita. Kita tidak masuk surga dengan tilawat, tasbihat, zikir dan sebagainya. Haji kita, umrah kita, zakat kita, apalagi sedekah kita. Tapi kita masuk surga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sudah cukup kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Maka tujuan kita hidup ini adalah hanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah usaha kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, mewujudkan agama, keimanan dalam hati, dalam kehidupan, sunnah-sunnah Nabi SAW kita amalkan. Maka hadirin dirahmati Allah, jadi agama Islam ini adalah satu agama yang mengatur kehidupan perjalanan manusia dari sejak dia bangun tidur sampai tidur kembali, yaitu semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan kita kira bahwasanya Islam itu hanya sholat saja, syahadat saja, puasa saja, haji saja. Ini adalah rukun daripada sholat, rukun daripada sholat, rukun daripada Islam.
rukun daripada Islam. Ya, rukun Islam itu ada 5. Nabi SAW sabdakan bunyal Islam ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara, atas 5 tiang. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam didirikan atas 5 tiang, 5 perkara. Pertama bersyahadat kepada Allah, kedua salat, kemudian zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Setelah orang bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasul Allah. Kemudian yang kedua dia salat. Dia kerjakan salat. Salat fardu yang 5. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setiap hari dia kerjakan salat. Waktu-waktunya tertentu. Kemudian lagi wa ita'iz zakah, dia tunaikan zakat. Zakat yang wajib dia tunaikan apabila sampai nisabnya. Kalau belum sampai nisab belum wajib zakat. Ataupun misalnya zakat fitrah daripada bulan Ramadan, orang yang memperdapati daripada juzu bagian daripada bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Dan ini pun ada waktu-waktunya. Zakat tidak setiap saat. Zakat harta misalnya sampai nisabnya. Zakat mal ataupun zakat thimar, buah-buahan dan biji-bijian. Kemudian dia puasa yang mingguan, Senin Kemis. Puasa bulanan misalnya puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan 3 hari puasa. Ataupun setiap tahun puasa Ramadan yang wajib. Ataupun dia puasa sebagai mengqadha, ataupun puasa kafarat, ataupun puasa nadar, ataupun puasa gantian bagi orang yang bayar fidyah daripada haji dan umrah. Dia ganti dan puasa 3 ayyam fil hajj wa 7 idza raja'tum. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan 3 hari waktu haji waktu di Mekah sana, dan 7 hari ketika dia sampai di negerinya. Ini puasa pun juga tertentu waktunya. Kemudian di haji juga dikerjakan setiap tahun sekali. Ini rukun daripada Islam. Maka apakah setelah orang mengerjakan 5 ini dia katakan aku Islam? Islam sudah sempurna aku kerjakan? Belum. Islam belum sempurna dalam kehidupan kita. Ini baru rukun Islam. Nah, karena rukun Islam ada 5. Kita tahu kalau kita bikin rumah, bikin masjid, yang kita buat ini pertamanya rukunnya dulu, pondasi dulu. Pondasi misalnya 4 pojok, 4 tiang lah istilahnya. Kita buat pondasinya dulu. Apakah setelah kita buat pondasi baru kita katakan ini masjid? Kita bikin rumah, bikin pondasi dulu. Apa kita katakan ini rumah? Belum. Rumah kalau kita bangun di atasnya. Makanya ajaran Nabi SAW, bunyal Islam ala khamsin. Didirikan Islam atas 5 tiang. Jadi Islam itu di atas tiang. 5-nya itu ya rukun Islam tadi. Terus Islamnya apa? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Abbas, ay liya'rifun, mengenal Allah, ma'rifat. Karena setiap amalan ibadah tanpa ma'rifat kepada Allah tidak sah. Tanpa la ilaha illallah, tanpa keyakinan kepada Allah, tanpa iman. Orang kafir bersedekah, ini akan ada iman, tidak akan diterima oleh Allah. Berapapun dia sumbang pesantren, panti asuhan orang kafir, tidak akan diterima Allah karena tidak ada landasan ma'rifat kepada Allah. Itu keimanan kepada Allah. Maka tujuan kita hidup di dunia mengenal Allah. Maksudnya liya'rifun, ay liya'budun liya'rifun. Liya'budun di sini maknanya menyembah, bukan beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salah. Bukan itu maknanya. Karena ibadah adalah salah satu bentuk pengabdian, sesembahan kepada Allah. Yang Allah inginkan di sini liya'budun, untuk menyembah kepada Allah. Yang namanya menyembah kepada Allah, yang namanya ma'rifat kepada Allah, sedikit pun tidak ada lorong, jeda, kosong di sana dalam penyembahan kepada Allah. Allah inginkan kepada kita 24 jam dalam kita beribadah kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka ulama tauhid katakan la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selama 24 jam taat kepada Allah dengan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubudiyah kita, imaniyah kita, muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 24 jam. Terus apa? Kita beribadah aja kan kita? Kita ini liya'budun, menyembah kepada Allah. Jangan dipahami liya'budun itu ibadah kepada Allah. Kalau kita sholat, itu waktu-waktunya ada. Subuh nanti waktu subuh. Sebentar lagi isya. Kemudian nanti zuhur, asar, maghrib. Ini ada waktu-waktunya. Berzakat juga tadi ada waktu-waktunya. Puasa Ramadan. Tapi yang diinginkan 24 jam dalam kita mengabdi kepada Allah. Maksudnya apa? Orang yang beriman 24 jam, mulai terbuka matanya sampai tertutup lagi, mulai dia bangun sampai dia tidur kembali, kehidupannya semua dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, Nabi ajarkan doa. Baca doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruhku. Radda alayya ruhi wa afani fi jasadi, dan menyehatkan badanku. Wa adina li bi dzikrihi, dan mengizinkan lisan untuk menyebutnya. Bersyukur kepada Allah dengan doa. Bangun daripada tidur pun sudah ibadah, sudah menyembah kita kepada Allah. Kemudian kita masuk WC lagi, masuk tandas dengan sunnah Nabi, kaki kiri membaca doa sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di dalam tidak lama, buang hajat secukupnya, keluar ghufranaka alhamdu, kaki kanan, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'ada wa afani. Kemudian kita berangkat salat subuh, keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masuk masjid bersiwak, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyatul masjid ibadah, terus ubudiyah. Balik ke masjid, masuk rumah, ketemu orang, ucapkan salam, afsus salam, kata Nabi sallam. Bainakum, ucapkan salam, sebarkan salam. Ketemu saudara kita, baik kita kenal ataupun tidak, kita ucapkan salam. Ini pun sunnah Nabi, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai rumah keikum, bertemu dengan sanak keluarga, ucapkan salam. Disunahkan oleh Nabi sallam masuk ke rumah pakai siwak. Jadi siwak ini adalah sunnah Nabi setiap saat dan keadaan. Sebagaimana Imam Ibnu Raslan Safatul Zubat mengatakan, yusannu la ba'da zawali saimi wa akaduhu lintibahin naimi. Disunnahkan sunnah setiap saat dan keadaan, dan yang paling ditekankan ketika seseorang mau sholat. Bersiwak, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi, cara Nabi. Setiap saat dan keadaan, mau wudu, semua sunnah Nabi SAW. Maka dalam sunnah, dalam kitab fikih sebutkan sebelum wudu itu Nabi bersabda, laulam yashukku ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya, ujar Nabi SAW, tidak menyusahkan bagi umatku, disunahkannya siwak sebelum berwudu, aku wajibkan siwak. Seandainya kada menyusahkan, ya Nabi. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW, rak'atan bisiwak khairun min sab'ina rak'atan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal 70 rakaat tanpa siwak. Siwak aja 5.000, 6.000 harganya. Dengan kita niat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menjadi ubudiyah kita kepada Allah, rahmat Allah. Setiap saat dan keadaan kita makan kena, duduk baca doa, cuci tangan di air yang mengalir. Dengan makan tangan kanan minimal ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ala barakatillah. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana hadzal ta'am warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa-doa terus diajarkan oleh Nabi SAW. Hendak guring, bangun guring. Hendak kita bekerja, kita niat kita bekerja, turun ke pekerjaan kita, mencari rezeki yang halal. Nabi sabdakan, talabul halal fardhatun ala kulli muslimin. Niat kita, bismillahirrahmanirrahim, Allah, mencari rezeki yang halal untuk anak istri kita. Maka Nabi SAW, huwa fi sabilillah, dia di jalan Allah, hatta yarja', sampai dia kembali. Usaha kita dalam mencari rezeki yang halal. Selama kita mencari rezeki yang halal, ibadah.
Suatu ketika Nabi lewat di sebuah jalan, melihat seorang laki-laki membawa kayu bakar, bersafah dengan Nabi SAW. Maka Nabi lihat tangannya, Allah merahmati tangan laki-laki ini karena kasar. Kasarnya dibuat apa? Bekerja, bukan untuk minta-minta. Dia punya ada tenaga, tapi dia tidak minta-minta. Dia miskin, tapi dia usaha untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Maka Allah rahmati tangan ini, kata Nabi SAW. Dengan niat, maka perjalanan semua kita bekerja, mencari dunia pun juga dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pergi ke pasar, doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar ini doanya. Di pasar kita berdagang dengan tidak curang, barang yang cacat beritahu cacat, barang yang bagus beritahu bagus, tidak mengurangi timbangan, tidak melebihi dan sebagainya, tidak curang, tidak makan riba dan sebagainya. Kita jaga sunnah Nabi dalam pasar, kita hidupkan sunnah Nabi dalam perdagangan kita, maka Allah tulis kita ibadah. Maka Nabi SAW katakan, oh pedagang yang jujur, at-tajirus saduqul amin, kata Nabi, di surga bersamaku seperti jari tengah dan jari telunjuk. Pedagang yang jujur, maka nanti dia di surga bersamaku, begini kata Nabi. Isyarat tangan Nabi, artinya jari tengah dengan jari telunjuk ini dekat. Bersamaku kata Nabi. Memang berat. Makanya Nabi sebutkan pedagang yang jujur. Berat memadahkan barang rusak tuh berat. Ini ada cacat sedikit tuh berat. Maka seseorang yang dia usaha dunia berdagang dengan niat menghidupkan sunnah Nabi, maka kehidupan dia pun ibadah terus sampai dia kembali. Kelelahannya pun nanti Allah hitung. Maka tidakkah ibadah kita 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya kita sholat saja, bukan kita zikir saja, tilawat Quran saja. Dimanapun kita berada, apabila kita hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, rahmat Allah, ubudiyah kita kepada Allah 24 jam. Belum lagi kita sambil berzikir, menghadang pelanggan misalnya, belum lagi di kantor sambil baca Quran, sambil dakwah, membicarakan kebesaran Allah, membicarakan pentingnya sunnah Rasulullah, saling ingat mengingatnya para saudara muslim kita. Belum lagi kita buat daripada amalan-amalan kebaikan dalam pekerjaan kita, maka ini akan lebih menambah ubudiyah kita kepada Allah. Maka inilah yang diinginkan, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Sehingga imaniyah ubudiyah kita, kemudian lagi apa? Muamalah kita, cara kita berdagang, cara kita berhutang, cara kita meminjam, sewa menyewa dan sebagainya yang berkaitan dengan muamalat kepada manusia. Ini dengan cara Rasulullah SAW. Kemudian muasyarat kita, pergaulan kita dengan anak istri kita, dengan jiran tetangga kita, dengan teman sekantor, dengan teman sekampung kita, muasyarat kita baik dengan cara Nabi kita Muhammad SAW. Itu memperbanyaklah kita afsus salam, menyebarkan daripada salam sebagai perintah Nabi SAW. Afsus salam fima bainakum, sebarkan salam di antara sesama kalian. Wa at'imut ta'am, beri makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Saling kunjung mengunjungi, elang maelangi apa tadi? Baik ingatan sambil tadzkir. Oh kita Ramadan paraknah, persiapan kita nah. Oh ini sholat paraknah waktunya, saling ingat mengingatkan. Wasilul arham, waqumu bil laili wan nasun niyam, dan bangun di pertengah malam, bangun di sepertiga malam, di saat manusia niam, di saat manusia dalam keadaan terlelap. Tadkhulu jannata bis salam, kata Nabi, masuklah kalian surga dengan selamat. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah maksud kita sebagai hamba Allah Subhanahu. Tidak ada alasan. Maka hadirin dirahmati Allah, semua fi'lun Nabi, semua amalan Nabi, ini semua adalah agama Islam. Jadi hari kita memahami agama itu sholat aja, sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dah aku Islam dah. Tapi yang diinginkan wujud agama dalam kehidupan, sehingga dengan anak istri kita pun ada agama. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam agama yang selamat. Islam agama yang selamat. Maka hadirin dirahmati Allah,
Inilah usaha kita dalam kehidupan dunia ini. Kita mewujudkan bagaimana kita di dunia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, maka Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman ini berarti yang sudah Allah yakinkan imannya. Zaman sahabat dahulu. Dan ini biasanya ayat yang sudah dibuat oleh Nabi SAW ketika hijrah. Ayat turun ini setelah hijrah. Karena setelah hijrah ini adalah iman sahabat ini naik. Maka dipanggillah orang beriman. Wahai orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Orang beriman dipanggil oleh Nabi SAW. Kalau ya Yohanes, wahai manusia, atau wahai orang-orang Islam, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Masih terbayang kita, masih akal. Tapi kalau iman ini sudah beriman, tapi masih Allah suruh untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna. Apa itu agama Islam sempurna? Yaitu tadi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW 24 jam. Nabi berdagang. Bagaimana Nabi berdagang? Nabi juga mengembala hewan, mengembala kambing sidin. Nabi begawi juga. Kada agamanya sidin. Itu sudah contoh kehidupan Nabi SAW. Adalah contoh suri tauladan bagi kita. Yang bisa kita amalkan, maka kita mengamalkan sedikit dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Hanya saja amal dengan niat. Kita pakai tapih, sarung, baju, kupiah. Dengan niat hidupkan sunnah Nabi. Menutup aurat secara sempurna. Kita niatkan menghidupkan sunnah Nabi, syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, maka semuanya adalah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kita kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita kembali bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di bulan Sya'ban. Semoga Allah SWT sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dari Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkahi ya Allah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sekarang kita sudah di bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan nisfu Sya'ban. Kita hidupkan daripada malam nisfu Sya'ban. Kemudian kita nanti di bulan Ramadan kita sambut Ramadan dengan hati yang gembira. Nah, semoga Ramadan kita tahun ini lebih meriah lagi. Meriah dengan makna kita hidupkan daripada malam-malamnya dengan qiyamul lail, di siang hari dengan berpuasa, bertadaruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita hidupkan malam dengan kita berdiri berqiyam dengan tilawatil Quran. Jadi Quran yang sudah kita yang di rumah-rumah yang budak-budak butuh sadang dah dibersihi. Nah, kita baca, kita mulai buka lagi dari sekarang. Kita targetkan Ramadan sebanyak-banyak mengkhatamkan daripada Al-Quran. Karena ajaran Nabi SAW, Ramadan Syahrul Quran. Ramadan ini bulan Al-Quran. Maka setiap dulu 2 tahun Nabi SAW bertadarus dengan Sayyidina Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri taufik kita untuk menghidupkan daripada bulan Ramadan di tahun ini. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Nabi bersabda, kullu hasanatin, setiap hasanah itu pahalanya Allah lipat gandakan sampai 700.000 kali. Illa saum, kata Nabi, kecuali puasa. Puasa ini tidak ada batasannya. Wa ana ajzibih, akulah yang memberikan pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beribadah untuk kita, tapi kita berpuasa untuk Allah. Kita berpuasa untuk Allah. Maka kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah berfirman, aku tidak berhajat kepada hamba yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, tanpa menjaga sesuatu yang membuat pahala puasa dia hilang. Maka selama kita berpuasa, maka kita banyak-banyak membuat amalan, kita jaga lisan kita, maka semua daripada anggota kita berpuasa. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan tahun ini pun kita dimudahkan, disampaikan, dan kita buat mengisi daripada Ramadan siang dan malam, dan mendapatkan amalan-amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan keluar kita di bulan Ramadan sebagai orang yang terlahir seperti bayi yang terlahir daripada ibunya, yaitu yang bebas fitrah, suci daripada dosa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan. Ada benar daripada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekhilafan mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahil Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتب أنثى وذكر ربي وفقنا وفهمنا ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقنا الكل حلالا دائما وأخي أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربي أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرم شرفاء وعلى صحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.